Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, berasal dari Prodi D3 Mesin Otomotif. Pada kali ini saya akan membahas tentang gambar-gambar termodinamika. Berikut gambaran. Yang pertama, yang artinya tujuan kulkas adalah untuk menghilangkan panas atau QL dari medium dingin. Tujuan dari pompa panas adalah untuk memasok panas. Jadi pada kali ini saya akan membahas gambar refrigerator dan pompa panas. Kita semua tahu dari pengalaman bahwa panas mengalir ke arah penurunan suhu, yaitu dari daerah suhu tinggi ke yang suhu rendah. Proses transfer panas ini terjadi di alam tanpa memerlukan perangkat apapun. Namun proses sebaliknya tidak dapat terjadi karena sendirinya. Transfer panas dari daerah suhu rendah ke suhu tinggi membutuhkan khusus perangkat yang disebut lemari es. Lemari es adalah perangkat siklik dan cairan kerja yang digunakan dalam kulkas. Siklus energi disebut refrigeran atau zat pendingin. Lemari es diperlihatkan skema di gambar 11.1a. Di sini Q adalah besaran panas yang dihilangkan dari ruang dinginkan pada suhu T, dan QV adalah besaran panas yang ditolak ke ruang hangat pada suhu TY, dan wet in adalah input kerja bersih ke kulkas. Seperti yang dibahas dalam bab 6, Q dan QY mewakili besaran, dan dengan demikian adalah jumlah positif perangkat lain yang mentransfer panas dari media suhu rendah ke A. Satu suhu tinggi adalah pompa panas lemari es, dan pompa panas adalah pada dasarnya perangkat yang sama. Mereka berbeda dalam tujuan mereka saja. Keberatan tujuan dari kulkas adalah untuk menjaga ruang yang didinginkan pada suhu rendah dengan menghilangkan panas darinya. Menggosongkan panas ini ke suhu yang lebih tinggi. Medium hanyalah bagian penting dari operasi, bukan tujuannya. Itu tujuan dari pompa panas, bagaimanapun, adalah untuk mempertahankan ruang yang panaskan pada ketinggian suhu. Ini dilakukan dengan menyerap panas dari suhu rendah sumber seperti air sumur atau udara luar yang menjadi dingin di musim dingin, dan memasok ini kepanaskan ke media yang lebih hangat seperti rumah pada gambar 11.1b. Ya, yang gambar 11.1b ya, dilihat semuanya. Jadi seperti tadi yang dibilang, yaitu seperti air sumur atau udara luar yang dingin di musim dingin, dan memasok ini panaskan ke media yang lebih hangat seperti rumah. Ya, seperti jadi itu penjelasan dari gambar 11.1b. Jadi koefisien kerja atau COP didefinisikan sebagai COPR sama dengan output yang diinginkan atau input yang dibutuhkan sama dengan efek pendinginan atau masukan pekerjaan. Jadi mendapatkan rumus QL dibagi W net in. Ya, jadi itu saja penjelasan dari gambar pertama. Lanjut gambar kedua, yaitu kulkas rumah tangga. Gambar 11.4, kompresi vapor aktual siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi, siklus pendingin kompresi uap yang sebenarnya berbeda dari yang ideal dalam beberapa cara. Sebagian besar disebabkan oleh intervensibilitas yang terjadi dalam sebagai hal komponen. Dua sumber umum dari inversibilitas adalah gesekan cairan yang menyebabkan tekanan turun dan perpindahan panas atau
atau dari lingkungan dalam siklus ideal. Refrigeran meninggalkan evaporator dan masuk ke tekanan sebagai uap jenuh. Namun dalam praktiknya hal itu tidak mungkin dilakukan kontrol dengan pendingin dengan tepat. Sebaliknya lebih mudah untuk dirancang sistem sehingga refrigeran sedikit super panas di kompresor masuk. Desain sedikit ini memastikan bahwa pendingin benar-benar menguap ketika memasuki kompresi. Juga garis yang menghubungkan evaporator untuk kompresi biasanya sangat panjang. Dengan demikian, penurunan tekanan yang disebabkan oleh gesekan cairan dan perpindahan panas dari sekitarnya ke refrigeran bisa sangat signifikan. Hasil superheating, kenaikan panas di suhu melting line dan tekanan turun di evaporator. Juga jalur penghubung adalah meningkatkan volume spesifik sehingga peningkatan input daya persyaratan untuk kompresor ketika kerja aliran tetap sebanding dengan volume spesifik. Proses kompresi dalam siklus ideal dapat dibalik secara internal dan adiabatik dan karena isotropik. Namun proses kompresi yang sebenarnya melibatkan efek gesekan yang meningkatkan entropi dan perpindahan panas yang dapat menambah atau mengurangi entropi tergantung pada arah. Oleh karena itu, refrigeran harus didinginkan selama kompresi. Proses kapan saja praktis dan ekonomis untuk melakukannya. Dalam kasus ideal, refrigeran diasumsikan meninggalkan kondensor cairan jenuh pada tekanan keluar kompresor. Namun dalam kenyataannya memang begitu tidak dapat dihindari untuk memiliki beberapa penurunan tekanan di kondensor maupun di garis yang menghubungkan kondensor ke kompresor dan ke katup pelambatan. Selain itu, tidak mudah untuk menjalankan proses kondensasi dengan presisi seperti itu, bahwa zat pendingin adalah cairan jenuh pada ujungnya dan tidak diinginkan rutakan refrigeran ke katup pelambat sebelum refrigeran dimasukkan sepenuhnya kental. Oleh karena itu, refrigeran didaur ulang agar sebelumnya memasuki katup perlambatan, karena sejak refrigeran dalam hal ini memasukkan evaporator dengan entalpi yang lebih rendah dan karena dapat menyerap lebih banyak panas dari ruang pendingin. Jadi refrigeran ini dia menyerap lebih banyak panas dari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-temannya. Ya, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.